Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah praktikum pengantar akuntansi 1, yang kali ini kita akan membahas materi cash flow statement atau laporan arus kas. Nah, silakan dipersiapkan terlebih dahulu buku 1 dan buku 2-nya. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara penyusunan laporan arus kas. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, arus kas itu apa? Arus kas itu atau cash flow itu sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Jadi nanti di dalam laporan arus kas, kita akan mengetahui nih, kas masuk atau kas keluarnya ini untuk apa saja. Kemudian nanti akan diketahui saldo akhir dari kas dan setara kas. Untuk menyusun laporan arus kas, ada sumber data yang kita gunakan, yaitu yang pertama income statement atau laporan laba rugi. Kalau dilihat dari kasus CV Laskar Pelangi, maka income statement-nya per 31 Desember 2019. Kemudian di sumber yang kedua yaitu balance sheet atau neraca. Neraca ini kita lihat juga di CV Laskar Pelangi per 31 Desember 2019. Kemudian sumber yang ketiga adalah informasi data terpilih. Informasi data terpilih ini bisa kalian lihat dari buku 1 di halaman 25. Kemudian untuk laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas besar. Yang pertama ada operating activities atau aktivitas operasi. Ini berkaitan dengan aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Kalau perusahaannya perusahaan dagang, maka ini berhubungan dengan aktivitas penjualan, pembelian barang dagang. Dan yang mempengaruhi dari penjualan dan pembelian. Kemudian yang kedua investing activities atau aktivitas investasi. Ini hubungannya dengan pembelian dan pelepasan investasi jangka panjang. Contohnya pembelian atau penjualan tanah, gedung, kendaraan, ya, aset-aset tetap. Ya, ini ada hubungannya dengan aset-aset tetap. Kemudian yang ketiga, financing activities atau aktivitas pendanaan. Ini hubungannya dengan aktivitas yang ada terkait dengan kegiatan pendanaan perusahaan. Misalnya nih, kalau bentuknya CV berarti ketika ada pemilik yang menyetorkan modal, menambah modal, maka ini masuk ke financing activities. Atau ketika perusahaan meminjam kepada bank, ya, utang jangka panjang. Utang jangka panjang yang ada hubungannya dengan utang jangka panjang juga masuknya ke aktivitas financing. Gitu. Kita bahas satu persatu aktivitasnya, mulai dari aktivitas operasi atau operating activities. Nah, silakan dipersiapkan dulu bukunya ya, buku 1 dan buku 2. Kita buka cash flow-nya. Yang pertama untuk operating activities, kita catat dulu laba rugi perusahaan. Laba rugi perusahaan yang bersumber dari laporan laba rugi atau income statement. Kita buka nih income statement-nya di buku 2 ya. Income statement yang sudah kita kerjakan, yang dilihat adalah laba atau ruginya, maka lihat earning after tax-nya. Earning after tax yang nominalnya yaitu 178.888.300. Kita langsung catat nih ke cash flow di operating activities. Nah, langsung kalian catat earning after tax. Nah, earning after tax. Kemudian nominalnya kita catat di kolom tengah ya, yaitu 178.888.300. Ya. Sudah ya untuk poin yang pertama, yaitu laba atau rugi perusahaan. Kemudian poin yang kedua untuk operating activities yaitu beban non-kas, yaitu beban-beban yang sebenarnya tidak ada pencatatan kas yang masuk atau kas yang keluar.
Contohnya yaitu beban depresiasi. Beban depresiasi itu kan perhitungan dari perusahaan ya, nilai buku dari aset tetapnya. Tapi pada hakikatnya ketika perusahaan mencatat beban depresiasi, perusahaan itu tidak mengeluarkan uang atau tidak mengeluarkan kas. Maka kita catat nih beban depresiasinya. Dari mana? Dari laporan laba rugi juga, income statement. Ada berapa di sini untuk beban depresiasi? Kita cari dari expense ya, kelompok expense di laporan laba rugi, yaitu yang pertama di depreciation expense building. Ini ya, depreciation expense building 1, kemudian vehicles 2, dan satu lagi ada equipment. Nah, ini kita catatkan nih keterangan nama-nama akun ini ke dalam cash flow, langsung di bawahnya earning after tax. Ya, ada depreciation expense building, vehicles, dan equipment. Nominalnya juga sama. Kita ambilkan nominalnya langsung dari laporan laba rugi. Hanya pada saat mencatat di cash flow dicatat positif. Kenapa? Karena pada saat kita menghitung laba rugi, ini beban-beban depresiasi ini kan kita hitung sebagai pengurang laba. Padahal perusahaan itu tidak mengeluarkan kas sama sekali untuk membebankan depresiasi ini. Maka pada saat mencatat menghitung arus kas, kita kembalikan nih kasnya. Maka positif. Kemudian selain beban depresiasi, kita pun mencatat untuk beban non kas itu ada gain or loss sales vehicles ya. Tapi karena di sini angka nominalnya tidak ada, maka tidak perlu kita catat pun tidak masalah ya. Tidak perlu kita catat tidak masalah. Kemudian poin yang ketiga ya, poin 1 2 sudah. Poin yang ketiga adalah aset lancar atau current asset. Kecuali kas dan setara kas, berarti cash in bank dan petty cash ini tidak perlu kita catat. Ya, ini ada pengecualian. Sumbernya dari neraca atau balance sheet. Neraca atau balance sheet. Nah, sini nih kelompok current asset ya, kelompok current asset nih. Kecuali cash in bank dan petty cash, ini kita merah dulu. Ya, ini dikecualikan. Kemudian artinya kita harus mencatat mulai dari akun receivable sampai dengan VAT in. Kita catat nama akunnya dulu nih. Kita catat nama akunnya ke dalam laporan cash flow. Nah, kita catat nama akunnya, akun receivable sampai dengan VAT in. Kemudian nominalnya bagaimana? Kita lihat nih aturannya, ada beberapa aturan catatan. Dicatat sebesar selisih antara saldo tahun sekarang dengan tahun yang lalu. Berarti kita mencari selisih dari neraca ya, tahun sekarang dengan tahun yang lalu. Kita cari selisihnya. Kemudian jika tahun sekarang lebih besar dari tahun lalu, berarti tahun 2019 lebih besar dari 2018, maka selisihnya dicatat negatif menggunakan tanda kurung. Jika tahun sekarang lebih kecil dari tahun yang lalu, maka selisihnya dicatat positif tanpa tanda kurung. Maka dengan aturan ini, rumus hitungnya biar mudah. Rumus hitungnya tahun lalu, saldo tahun lalu dikurangi dengan saldo tahun sekarang. Berarti kita menghitungnya saldo tahun 2018 dikurangi saldo 2019. Ya, kita contohkan. Saldo tahun 2018 untuk akun receivable yaitu 232.500 dikurangi 379.320 sama dengan minus 146.820. Maka kita catat nih di cash flow minus 146.820. Nah, mudah kan? Gitu juga untuk allowance.
Kita lihat lagi nih allowance-nya. Selisih tahun 2018 dengan tahun 2019. 6975. Posisinya dia minus ya, pakai tanda kurung ini ya. Jadi kita minus dikurangi 11.379.600. Ini juga posisinya minus ya, maka kita kasih minus di sini. Sama dengan positif 4.404.600 rupiah. Maka kita langsung catat nih di cash flow positif 4.404.600 rupiah. Kemudian merchandise inventory. Nah, ini merchandise inventory, hati-hati. Selain kalian hitung selisih tahun yang lalu dengan tahun sekarang di balance sheet, kalian juga perhatikan bahwa dalam tahun 2019 ada pemilik yang mengambil merchandise inventory untuk keperluan pribadi. Ya, bisa dilihat di informasi data terpilih. Di informasi data terpilih di situ sudah ada keterangan ya. Keterangannya apa? Keterangannya kita lihat yang berhubungan dengan merchandise inventory. Nah, di sini di informasi data terpilih ya, ini ada Tuan Andrea mengambil barang dagang. Nah, ini nih. Ya. Senilai 7.200.000. Nah, ini perlu kita hitung juga. Untuk mencatat di arus kas. Oke, kita balik lagi ya. Kita hitung dulu selisihnya nih antara tahun 2018 dengan 2019. 95 dikurangi 10890 sama dengan minus 5.890. Kemudian tadi ada pengambilan barang dagang untuk keperluan pribadi sejumlah 7.200.000, maka dikurangi 7.200.000 ketemu minus 13.090.000. Kita catat di cash flow minus 13.090.000 rupiah. Oke, jelas ya. Store supplies, prepaid rent, prepaid insurance, dan VAT in caranya sama. Kalian cari selisih dengan menghitung saldo 2018 dikurangi saldo 2019. Nah, ini untuk akun-akun ini di informasi data terpilih tidak ada keterangan apapun, maka tidak ada penambahan apapun ya. Maka kalian tinggal menghitung selisih ini saja. Maka diketahui nominalnya sekian. Ya. Nominalnya sekian. Oke. Sudah, ini adalah poin yang ketiga, aset lancar. Sudah selesai. Kemudian poin yang keempat untuk operating activities yaitu kita mencatat utang lancar atau current liability. Sumbernya dari neraca, sama ya seperti tadi. Sumbernya dari laporan balance sheet atau neraca. Ada aturannya juga nih. Ya, caranya sama, dicatat selisihnya. Kemudian aturannya berkebalikan dengan aset lancar. Jika tahun sekarang lebih besar dari tahun lalu, maka dicatatnya positif tanpa, ini maksudnya tanpa ya, tanpa tanda kurung. Sedangkan jika tahun sekarang kurang dari tahun lalu, maka negatif. Ya, menggunakan tanda kurung. Jadi kebalikan ya. Maka kalau dari aturan ini untuk mempermudah cara menghitungnya, tahun sekarang dikurangi tahun lalu, tahun 2019 kurangi tahun 2018. Current liability
Current liability berarti ada di sisi kanan ini ya. Current liability mulai dari credit card sampai VAT out. Kita catat langsung di bawahnya VAT in. Ya, dari credit card sampai VAT out, kemudian dihitung selisihnya. Credit card nih. Tadi caranya gimana? Hitungnya tahun sekarang kurangi tahun lalu. Tahun sekarang kurangi tahun lalu. Maka kita cek ya. Untuk credit card 0 dikurangi 147.500 minus 147.500. Langsung kita catatkan di sini. Minus 147.500. Kemudian akun payable 406.354.000 dikurangi 925.000. 405.429. Cek ya. Ya, positif 405.429 dan seterusnya kalian hitung selisihnya tahun 2019 dikurangi 2018. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Kenapa aturannya antara aset lancar dengan utang lancar itu berbeda? Logikanya seperti ini. Kalau untuk aset lancar, jika tahun sekarang itu lebih besar dari tahun yang lalu, kenapa dicatat negatif? Karena logikanya misalnya contohnya adalah akun receivable atau piutang dagang. Kalau kalian punya piutang dagang tahun lalu 5 juta, tahun sekarang 6 juta, berarti kan tahun sekarang lebih besar dari tahun lalu. Maka kasnya ini bertambah apa berkurang? Nah, kasnya adalah berkurang. Kenapa? Karena logikanya uang kas perusahaan sudah dipinjam sama customer karena piutangnya nambah tadi ya. Atau misalnya merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Tahun sekarang lebih besar dari tahun yang lalu. Tahun lalu 5 juta, tahun sekarang 10 juta. Dicatatnya arus kasnya positif apa negatif? Dicatat negatif karena dianggap kasnya kita sudah dipakai untuk membeli persediaan barang dagang. Ya, jadi yang dicatat di arus kas ini, di laporan arus kas, ini adalah kasnya, kas dan setara kasnya. Ya. Sedangkan untuk utang lancar, kenapa tahun sekarang lebih besar dari tahun lalu? Catat positif, misalnya utang dagang nih. Kalian punya toko, utang dagangnya tahun lalu 5 juta, tahun sekarang 10 juta. Berarti uang kasnya nambah apa berkurang? Dicatat positif, berarti nambah. Kenapa? Karena kalian sudah dapat utang dari debitur ya. Kalian dapat utang, maka uangnya nambah. Sedangkan kalau utangnya lebih kecil dari tahun lalu, berarti uang kalian berkurang karena sudah untuk membayar utang gitu. Ya, itu logikanya. Oke, selesai untuk operating activities. Kalian hitung total ke bawah, dicatat di net cash flow from operating activities. Ya, hasilnya 387.270.900. Sudah selesai untuk operating activities. Kemudian kita ke investing activities atau aktivitas investasi. Ya, tadi sudah jelaskan bahwa aktivitas investasi ini hubungannya dengan pembelian atau pelepasan aset tetap, ya, investasi jangka panjang. Maka kita lihat ya sumbernya dari kelompok aset tetap, non current asset yang ada di neraca atau balance sheet. Aturannya sama dengan current asset. Dicatat selisihnya, jika tahun sekarang lebih besar dari tahun lalu negatif, jika tahun sekarang kurang dari tahun lalu maka positif. Maka di sini untuk mempermudah hitungnya, tahun lalu
kurangi tahun sekarang. Oke. Kita coba lihat dari kelompok non-current asset di balance sheet. Nah, berarti kan ini kan non-current asset. Berarti mulai dari stock investment sampai dengan akumulasi. Nah, di sini pun ada pengecualian ya, saya tambahkan di sini. Kecuali akun akumulasi depresiasi. Kenapa tidak dicatat atau tidak dihitung lagi di investing activities? Karena sudah kita hitung di beban depresiasi, yaitu yang ada di operating activities. Maka untuk akun-akun akumulasi kita kecualikan ya, akumulasi kita kecualikan. Nah, dari beberapa akun non-current asset, kita lihat nih yang ada selisih antara tahun lalu dengan tahun sekarang apa saja. Yang pertama ada stock investment. Stock investment, tadi cara hitungnya tahun lalu kurangi tahun sekarang. Tahun lalu kurangi tahun sekarang. 180 juta kurangi 135 juta. Dicatat 45 juta positif. Nah, stock investment kita catat di investing activities 45 juta rupiah. Kenapa positif? Karena uang kita sudah dipakai, uang kita bertambah. Kenapa? Karena stok investasinya kita sudah menjual ya, dari tahun lalu kita punya 180 juta, tahun sekarang jadi 135, berarti sebagian sudah kita jual, yaitu 45 juta. Maka kasnya, karena stok investment dijual, kasnya masuk ke perusahaan. Kemudian land ini juga ada selisih nih, selisihnya 100 juta kurangi 192, maka negatif ya, negatif berapa? Negatif 92.500.000 rupiah. Kenapa negatif? Karena tanahnya kita bertambah tahun sekarang dari tahun yang lalu. Berarti kan uang kita sudah dipakai untuk membeli tanah, maka negatif. Kemudian building masih sama, tidak perlu kita catat ya, karena tidak ada pembelian ataupun penjualan di sini. Vehicle at cost juga sama, tidak ada pembelian dan penjualan. Sedangkan untuk equipment ya, ada pembelian di sini ya. Ini pun sama sesuai yang ada di informasi data terpilih, bahwa perusahaan membeli peralatan di sini kan sejumlah 12 juta rupiah. Maka ini pun selisihnya sama, ini 12 juta rupiah. Nah, di sini kita catat 12 juta rupiah minus, karena untuk membeli peralatan uang kita keluar. Purchase equipment atau pembelian peralatan, boleh dicatat equipment saja juga nggak masalah. Kalau sudah kita hitung total untuk investing activities ya, catat di sini hasil hitungnya minus 59.500.000. Nah, sudah nih untuk investing activities-nya. Sekarang ke aktivitas yang ketiga, financing activities. Yang tadi sudah dijelaskan hubungannya dengan pendanaan, yaitu adanya penambahan modal ataupun dari pinjaman bank, utang jangka panjangnya. Nah, yang pertama utang jangka panjang, long term liability, sumbernya dari neraca juga. Long term liability berarti ada di sisi kanan nih. Nah, ini ya. Long term liability yaitu Bank Mandiri Loan. Kita lihat selisihnya, caranya sama nih. Seperti current liability ya. Catat selisihnya, tahun sekarang kurang dari tahun lalu negatif, tahun sekarang lebih besar tahun lalu positif, atau lebih mudahnya tahun sekarang
kurangi tahun lalu. Nah, kita coba ya, tahun sekarang dikurangi tahun lalu. Tahun sekarang 225 dikurangi 525 minus 300 juta. Kenapa dicatat minus? Karena utang bank kita berkurang, berarti kan sudah kita lunasi sebagian, sudah kita angsur kan. Untuk mengangsur pakainya apa? Pakainya uang kas. Maka uang kasnya di sini kita catat di cash flow. Oh sorry ya, ini 300 juta rupiah minus. Ini boleh dicatat di baris pertama pun nggak masalah ya. Ini karena sudah terlanjur saya ada di baris kedua. Ya, jadi catat minus 300 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah penambahan modal dari pemilik. Ya, bisa dilihat nih dari informasi data terpilihnya, Tuan Hirata menambah modal sejumlah 20 juta rupiah. Maka di sini kita catat nih additional capital Hirata atau penambahan modal dari Tuan Hirata. Berapa tadi yang ditambahkan? 20 juta rupiah. Maka kalau ada nambah modal, kasnya bertambah apa berkurang? Bertambah. Maka dicatat di sini positif 20 juta. Tinggal kita hitung totalnya di net cash flow used to financing activities minus 280 juta rupiah. Nah, dari sini kelihatan nih, dari kegiatan operasi ada uang kas masuk 387, 270, 900. Untuk aktivitas investasi, pengeluaran kas ya, kasnya keluar 59.500, dan untuk aktivitas pendanaan uangnya juga keluar 280 juta. Dihitung dari 3 operasi ini ketemu dicatat di increase or decrease cash and equivalent cash 47.770.900 rupiah. Kemudian kita hitung dengan cash and equivalent cash tahun 2018 nih. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari saldo cash in bank ditambah saldo petty cash tahun 2018. Nah, kita lihat di balance sheet ya, tahun 2018 ini ya. Cash in bank, petty cash tahun 2018. Ini yang kita hitung. Total. Coba kita hitung. 388, 190, 800 ditambah 3.500. 391. Nah, kita catat di cash flow. 391 690 800. 391 690 800. Oke. Kemudian kita hitung nih duanya nih ya. Tadi ya kita sudah menghitung total operating, investing, financing, ketemu increase or decrease. Ini. Kemudian ini didapat dari penjumlahan saldo kas kecil dan saldo kas dan kas kecil Desember 2018. Ini tadi sudah kita hitung. Kemudian increase or decrease dijumlahkan dengan cash equivalent cash tahun 2018. Kita catat di cash equivalent cash 2019. Jadi ini dijumlahkan 4770 900 ditambah 391 690 800. Temu 439 461 700. Ya, di sini kita catat 439 461 700. Selesai cash flow. Untuk mengecek benar salahnya untuk cash flow ya, kita cek ya hasil akhir ini. Ini hasil akhirnya ya. Hasil akhir ini harus sama dengan penjumlahan saldo cash in bank dan petty cash tahun 2019. Ini harus sama nih. Ya, penjumlahan ini
hasil akhir ini harus sama dengan penjumlahan cash in bank dan petty cash tahun 2019. Kita cek. 434 461 700 ditambah 5 juta. 439 461 700. Apakah sama? Sama ya. Artinya cash flow kita sudah benar. Cash flow kita sudah selesai. Nah, semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya sambil dipraktekkan ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung dengan saya, silakan japri atau lewat grup ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi cash flow statement. Kita akan insya Allah akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.